Halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Malam minggu, malam ini kita nggak kemana-mana. Jangan lanjutin, oke? Di sini kita mau trading ya, walaupun malam minggu sebenarnya market malam minggu itu ataupun market di Sabtu Minggu ataupun weekend itu kurang sebenarnya Pak, market di weekend. Tapi di sini karena memang kita sesuai dengan judul kita mau bahas teknik candlestick ketiga, kayaknya nggak apa-apa deh kayaknya ya, karena kan candlestick ketiga kan sebenarnya kan algoritma doang kayak gitu Pak. Kita mau bahaskan teknik candlestick ketiga, sebenarnya ini udah males sekali dijelaskan karena memang kayak gitu-gitu aja ya. Open posisinya mengikuti C1, open posisi di C3, warna apa di C1 kita ikuti di C3 kayak gitu. Harusnya kan memang itu sangat simpel sekali dong, ya kan? Tapi terlepas dari itu, saya juga mau ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang udah like dan udah subscribe juga dari channel saya. Thank you very much untuk semuanya. Ya, kita mulai dari videonya. Let's go. Alright, kita sudah masuk ke bagian videonya ataupun di bagian tradingnya. Kita trade di sini menggunakan laptop ataupun komputer. Kita tidak menggunakan HP karena kita mix aja ya. Kita open posisi dengan candlestick ketiga. Kalau open posisi di HP sama aja kan. Kan kita open posisi itu di open kan. Tapi walaupun di HP itu kita bisa harusnya seperti ini. Kita udah tahu dia open posisi buy di sana gara-gara kan mengikuti C1 kan. Open posisi buy-nya. Tapi kita tunggu dulu dia turun ke bawah baru kita open posisi buy, bisa kayak gitu Pak, bisa aja kayak gitu ya. Di sini kita yang pertama itu ikuti dari jam yang di handphone. Jam di handphone itu sekarang tuh di jam 20.47 ya, di handphone di jam 20.47. Berarti dia perdagangan kedua ya, dia perdagangan kedua. Kita open posisi di sini, open posisi buy, kita open posisi di angka 30.000 aja. Bagi Anda yang saldo-saldonya kurang itu jangan sok-sokan, sok keras. Jangan seakan-akan hebat kali, nggak usah sok iya kau, karena market itu memang bukan punya bapak kita ya. Jadi kalau yang saldonya kurang kayak gitu jangan dipaksain untuk sok iya gitu Pak. Saldonya kurang itu ya udah open posisi kurang aja, jangan sok hebat kayak gitu maksudnya. Ini kayak mana ya aku jelasin ya, kayak inilah ya, kayak kita seorang nggak pernah pingsan, lebih tepatnya sadar diri gitu. Aduh, sadar diri itu maksudnya kayak gini, sadar diri dengan hasil, sadar diri dengan performa, sadar diri dengan kualitas lah Pak. Kayak gitulah, sadar diri dengan kualitas. Misalkan kualitas kita kurang, jangan sok jago. Itu uang beneran, itu uang asli, itu uang loh. Kalau kita beli itu, kalau kita beli nasi itu udah bisa kan. Oke, ternyata tadi open posisi kita terjadi miss ya. Kita tadi open posisinya rencana 1 menit tapi teropen posisi itu 30 detik. Tapi setidaknya walaupun kita open posisi 1 menit bisa juga kan. Ini analisanya saya ulang sekali, ini analisanya seperti ini, bukan analisa ini ya. Jangan bilang-bilang ini analisa, malu kita Pak. Ini C1, ini C2, ini C3. Itu tekniknya kayak gitu, simple doang. Oke, bisa diulang sekali lagi. Dari mana kita hitung C1, Bang? C1 itu bisa dihitung dari sini. Ini di jam 20.45, ini di jam otomatis jam 20.46 dong. Jam 20.46. Berarti ini C1. Ini C2, berarti di sini selesai C2 langsung open posisi di sini mengikuti dari warna candlestick ini. Kayak gitu. Oke? Nah, white, kita open posisi lagi. Kita di sini open posisi itu murni ya dengan candlestick ketiga. Kita tidak open posisi dengan lain-lain di sini ya, karena sesuai dengan judul kita open posisi di candlestick ketiga kayak gitu Pak. Tapi sembari menunggu saya mau sedikit cerita-cerita kayak gitulah ya, supaya bisa nggak ada motivasi di sini. Jangan mengharapkan motivasi di saya, tidak. Gara-gara motivasi itu sebenarnya, apalagi motivasi trading itu tai kali. Itu nggak ada itu Pak. Itu aduh, kalau motivasi trading kalian kayak gini, saya dulu belajar trading dengan susah payahnya, bacot. Itu nggak ada itu motivasi trading itu, lah nggak ada itu. Jangan mengharapkan motivasi di saya, tidak ada, nggak ada. Saya tidak akan memotivasi kalian, tidak ada.
Jangan pernah mengharapkan itu. Ada kemarin sempat yang chat sih, Bang, motivasi saya untuk saya bisa jadi bangkit. Gini ya, ini sembari menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan yang sering terjadi di komen, tapi belum pernah saya bahas dan sering chat saya pribadi. Ini C1-nya sedang dibuat ya. Ini C1-nya sedang dibuat. Ini di perdagangan pertama di jam 20.51. Sering terjadi komentar ini, dia komen kayak gini, Pak. Kayak mana cara menanggulangi? Kayak mana cara menghadapi resiko, cara menghadapi emosian, cara menghadapi dari pertamanya profit terus loss. Kayak mana cara menghadapi itu? Ngerti kan pertanyaan itu kan? Maksudnya dia bisa jadi dia udah profit terus dia loss, terus dia nggak bisa berhenti sampai loss terus. Kayak gitu kan? Kira-kira kayak gitulah. Ataupun dia open posisinya itu nggak bisa berhenti terus-terusan. Kayak gitu. Kayak mana cara menanggapinya? Berikan saya motivasi ataupun berikan saya masukan supaya saya bisa menanggulangi itu. Gini ya, dengarkan cuplikan ini aja deh. Tadi saya baru aja nasihat Bang Fuad. Kira-kira seperti ini, saya bilang aja deh, saya baca aja. Semua itu ada di kepribadian. Ini kita jujur-jujur aja, kita terbuka aja di sini. Jangan mengharapkan nasihat di saya. Oke, C3 kita pun posisi baik. Semua itu ada di kepribadian kita, Pak. Jadi kepribadian kita itu, misalkan kita yang nggak ubah diri sendiri, itu nggak ada satu manusia pun yang bisa ubah. Beneran, nggak ada satu manusia pun yang bisa ubah kepribadian seseorang, tidak bisa. Contoh, tapi kepribadian itu bisa dilatih. Ya, gini deh ya. Semua di dunia ini umumnya bisa dibeli. Tapi pengalaman itu nggak bisa dibeli. Tapi pengalaman itu bisa diceritakan sama orang yang pernah mengalami pengalaman itu. Udah? Katakan saya pernah mengalaminya, saya menceritakan kepada Anda semua. Gitu ya. Contoh, kita udah banyak belajar trading. Dari A sampai Z kita udah ngerti semua tuh. Belajar trading A sampai Z kita udah tahu semua. Bahkan kita ada bukunya, kita udah lihat YouTube semua. Tapi kita tidak ada perkembangan. Sebenarnya, sepengalaman saya, trading itu cuman SNR dan trend. Dua doang. Beda dengan ini namanya algoritma. Ini namanya kebiasaan market. Misalkan lagi nggak bisa dia. Ini contoh kita udah loss 1 kali. Tapi kita tetap kompen. Kayak gitu. Oke? Sebenarnya cuman SNR dan trend saja. Itu doang sebenarnya. Nah, kenapa kita tidak bisa dengan itu? Gara-gara kita belajar terlalu banyak materi. Nanti di saat kita masuk ke eksekusi ke market, ya kan? Di saat kita udah masuk ke market, di situ akan muncul sepertinya ini materi abang kemarin deh. Sepertinya ini materi abang kemarin deh. Sepertinya ini materi bang A deh. Aku open posisi lah. Satu penyakit itu. Ada lagi penyakit yang kayak gini. Kita udah bagus tradingnya 1 hari. Kita deposit 500.000, kita itu bisa profit sampai 1 juta katakan. Besok juga demikian. Hari ketiga kita gagal. Seperti yang tadi saya nasihatkan ke Bang Fuad. Kita gagal yang hari ketiga. Loss kita. Kesel kan kita loss kan. Karena udah ada over PD, karena udah ada over udah ada over PD, over trade yang kita mengakibatkan kemarin aku bisa, aku hari ini nggak bisa. Coba aku deposit sekali lagi. Sampai depositnya itu 10 juta. Aku deposit banyak aja lah. Nanti aku open posisi agak besar. Kan sama aja. Kayak gitu. Dia deposit 500.000 kemarin, dia open posisi 50.000. Di saat gagal itu dia deposit 10 juta, dia open posisi 500.000. Sebenarnya kalau dihitung-hitung sama aja. Memang sama aja, memang sama aja. Nyawa dengan yang diambil itu sama aja. Nyawanya 1 juta diambil sedikit sama aja. Dengan yang tadi 500.000 open posisi 50.000 sama aja. Memang saya tahu itu. Cuman rasanya beda. Rasa deg-degannya beda. Rasa merasa kehilangannya itu beda, Pak. Itulah awal mula kemiskinan. Tapi di saat kita ngerti tren,
dan SNR saja sepengalaman saya. Karena kan seperti yang tadi saya bilang, pengalaman nggak bisa dibeli, tapi pengalaman bisa diceritakan. Kita belajar SNR dan tren doang itu adalah kasta tertinggi di trading. Udah, itu kasta tertinggi di trading. Ini kita sembari menunggu C1 ya. C1 ini sedang dibuat. Oke, tadi kita profit, guys. Tadi kita profit, lossnya 2 kali. C1 ini open posisi pertama, C1, C2-nya kita udah K2-nya kita udah profit. Oke. Apa tadi? Pengalaman nggak bisa diceritakan. Kasta tertinggi di trading itu ada di SNR dan tren, Pak. Di saat kita udah ngerti, paham banget itu, sebenarnya itu nggak sulit. Ngerti semuanya, maka kita tidak akan terjadi emosi tadi yang komen pertama tadi. Dia bilang emosi, kayak mana cara menanggapi emosi, kayak mana cara menanggapi overtrade, open posisi terus-terusan. Caranya cuma satu. Kita mengerti tren dan SNR sepenuhnya. Itu tidak akan pernah terjadi overtrade. Itulah yang dinamanya sifat kepribadian seorang itu tidak bisa dinasihati, tapi itu bisa dilatih. Latihlah dengan yang kita tahu. Contoh, kita cuma ngerti tren dan SNR. Itu kan kasta tertingginya tuh, emaknya tuh. Nggak bisa satu teknik pun yang bisa melawan mereka. Teknik ketiga kalah, candlestick kalah, semua kalah kalau dengan kita pun posisi buy. Kalau dengan SNR ya, semua akan kalah. Udah, kita open posisi dengan SNR. Di saat itu nggak bisa lagi, maksudnya trennya nggak bisa lagi. Kita pindah ke market nggak bisa lagi, puyeng kita kan. Kita kira-kira akan melanjuti trading, apa kita berhenti? Kita lagi bawa motor, Pak. Ya, kita lagi bawa motor. Kita menguasai jalan. Kita lampu merah kita tahu artinya apa. Di SPBU kita tahu artinya itu harus pelan-pelan. Di perkotaan kita tahu harus pelan-pelan. Kalau kita ngebut, kemungkinan besar kecelakaan kan. Tapi kalau kita ngerti semua, oh di sini lagi rame orang nih, jangan ngebut. Oh di sini ada pom bensin nih, banyak orang belok mendadak, jangan ngebut. Oh di sini jalur tengahnya ini nggak putus-putus nih, jangan potong, jangan nikung. Kalau kita ngerti itu, ada nggak terjadi kecelakaan? Ada, tapi minim. Terjadi kecelakaannya minim karena kita udah mematuhi aturannya. Seperti SNR tadi. Apakah kita ini kira-kira kita udah tahu ini aku nggak bisa lagi. Aku nggak bisa lagi trading menggunakan ini. Aku akan open posisi nggak? Otomatis dia nggak, karena dia tahu resikonya apa. Di sana aku open posisi di tempat aku tidak menguasai, maka aku akan gagal di sana. Dia nggak open posisi kan? Dia akan open posisi besok kan? Dia akan open posisi nanti kan? Kayak gitu sepengalaman aku. Seperti tadi bawa motor tadi, kita udah tahu di situ ada tertulis tuh di jalannya, hati-hati rawan anak sekolah. Kalau kita ngebut, ketabrak kan? Karena kita kebanyakan drama, kebanyakan apa ya, tingkahnya gitu. Aduh, ini gara-gara itu tadi saya nggak fokus. Saya open posisi tadi 100.000, Pak. Saya open posisi tadi, open posisi 100.000 dan kompennya itu harus 300 kita kan. Sebenarnya open posisi 30.000 aja tadi. Tapi gara-gara keenakan cerita dan membawa suasana yang sebenarnya, jadi nggak fokus ke sini. Tapi nggak masalah. Ini kalau profit pun alhamdulillah, kalau nggak profit pun nggak masalah. Tapi harapannya sih profit. Masa ada harapannya itu tidak profit, kan tidak mungkin dong. Oke? Wah, ternyata kita profit. Lumayan. Gimana hasilnya? Ya, ini itulah C3, teknik C3. Kadang-kadang profit sih, cuman open posisinya dikit-dikit aja kayak gitu. Karena kan lagi trennya itu lagi sideways kan, memang lagi kurang kayak gitu, Pak. Oke, mungkin kayak gitu aja cerita dari teknik simple C3. Udah sedikit cerita juga mendengarkan cerita saya ya. Terima kasih ya udah mendengarkan cerita saya. Aduh, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi udah mendengarkan ceritanya dan udah subscribe dan like.